Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rospadiana. Dalam kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran terpadu. Kali ini saya akan membuat video presentasi untuk modul 4 mata kuliah pembelajaran terpadu. Oke, di sini kita akan mulai dari kegiatan belajar 1. Kegiatan belajar 1 dalam modul 4 ini ada prosedur pembelajaran. Nah, di sini yang pertama adalah kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran atau yang disebut juga kegiatan pre-instruksional adalah kegiatan pendahuluan pembelajaran yang diarahkan untuk menyiapkan siswa mengikuti pelajaran dan biasanya bersifat umum dan tidak berkaitan langsung dengan kompetensi dan materi yang akan dibahas dalam kegiatan inti pembelajaran. Upaya yang dapat dilakukan guru pada tahap pra-pembelajaran diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan sikap dan suasana kelas yang menarik. Kemudian yang kedua, memeriksa kehadiran siswa. Yang ketiga, menciptakan kesiapan belajar siswa. Dan yang keempat, menciptakan suasana belajar yang demokratis. Kemudian pada kegiatan awal pembelajaran, materi yang akan dipelajari diantaranya adalah menimbulkan motivasi dan perhatian siswa, kemudian memberi acuan, dan seterusnya membuat kaitan, lalu melaksanakan tes awal. Tes awal itu ada beberapa yang harus dilakukan oleh guru sejalan tugasnya di sekolah. Yang pertama, memahami latar belakang termasuk kemampuan siswa, kemudian dapat membangkitkan atau menarik perhatian siswa, kemudian dapat memberikan bimbingan belajar secara kelompok maupun individual, dapat menciptakan interaksi edukatif yang efektif sehingga siswa merasakan adanya suasana belajar yang aman dan menyenangkan, dan yang selanjutnya memberikan penguatan kepada siswa, yang terakhir menanamkan disiplin kepada siswa. Kemudian setelah kegiatan belajar 1, di sini ada kegiatan belajar 2, kegiatan inti dalam pembelajaran. Kegiatan inti pembelajaran memegang peranan penting dalam rangkai mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum karena merupakan kegiatan yang utama dalam proses pembelajaran atau dalam proses penguasaan pengalaman belajar atau learning experience siswa. Di sini ada yang pertama, pembahasan materi pelajaran dalam pembelajaran klasikal. Alternatif yang sering digunakan dalam pembelajaran klasikal adalah metode ceramah dan tanya jawab bervariasi atau metode lain yang dianggap sesuai dengan karakteristik metode pembelajaran. Pembelajaran klasikal dapat dimanfaatkan untuk membuat kemampuan siswa dalam menyimak atau mendengarkan dan bertanya. Prinsip-prinsip pembelajaran klasikal. Yang pertama ada sistematis, perhatian dan aktivitas, guru media pembelajaran, latihan atau penugasan. Kemudian yang kedua, kegiatan inti dalam pembelajaran klasikal. Setelah melaksanakan pendahuluan, tahapan selanjutnya dalam kegiatan inti pembelajaran klasikal adalah menyajikan atau presentasi, kemudian melakukan asosiasi. Pada akhir pembelajaran klasikal, guru dapat meminta siswa untuk melakukan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, aplikasi bahan pelajaran yang telah dipelajari dengan cara tertulis dan lisan. Misalnya siswa diminta untuk mengerjakan soal-soal atau menjawab pertanyaan. Kemudian yang kedua, menyimpulkan bahan pelajaran yang telah dipelajari. Kesimpulan ini sebaiknya dibuat siswa di bawah bimbingan guru. Kemudian bagian B, pembahasan materi pelajaran dalam pembelajaran kelompok. Pembelajaran kelompok merupakan suatu proses pembelajaran yang didesain dalam bentuk kelompok dengan jumlah siswa 4-6 orang, sesuai dengan kebutuhan dan tujuan belajar. Dalam pembelajaran kelompok sangat memungkinkan siswa untuk mengumpulkan informasi dan membangun pengetahuan secara bekerja sama. Kegiatan secara kelompok perlu dikembangkan dalam pembelajaran agar siswa memiliki kemampuan sosial seperti kemampuan bekerja sama, kemampuan berkomunikasi, kemampuan bermusyawarah, dan kemampuan berinteraksi yang dibentuk melalui kelompoknya. Kemudian
Di sini ada prinsip-prinsip pembelajaran kelompok. Yang pertama, adanya topik dan permasalahan. Yang kedua, pembentukan kelompok. Yang ketiga, kerjasama. Yang keempat, perhatian. Yang kelima, motivasi. Yang keenam, sumber belajar dan fasilitas. Kemudian ketujuh, latihan dan tugas. Nah, selain itu di sini ada juga kegiatan inti dalam pembelajaran kelompok. Nah, kegiatan inti dalam pembelajaran kelompok ini ada dua ya. Guru menyampaikan tujuan yang diharapkan dicapai dan topik pembelajaran yang akan dibahas dalam kegiatan kelompok. Kemudian yang kedua, guru mengelompokkan siswa sesuai kriteria yang telah ditentukan dan memberikan penjelasan pada siswa tentang tahapan belajar. Kemudian yang ketiga di sini ada pembahasan materi pelajaran dalam pembelajaran perseorangan. Kegiatan pembelajaran perseorangan dapat membantu proses pembelajaran yang mengarah pada optimalisasi kemampuan siswa secara individu. Kegiatan pembelajaran perseorangan ditujukan untuk menampung kegiatan pengayaan dan perbaikan. Program pengayaan atau enrichment perlu diberikan kepada siswa yang memiliki prestasi atau kemampuan yang melebihi dari teman sekelasnya. Di sini, langkah selanjutnya atau kegiatan inti pembelajaran yang dilakukan guru adalah yang pertama, menjelaskan secara singkat tentang materi pelajaran yang akan ditugaskan atau yang akan dilatihkan kepada siswa. Kemudian yang kedua, memberikan lembaran kerja atau tugas. Yang ketiga, memantau dan menilai kegiatan siswa. Yang keempat, memeriksa dan menilai tugas atau latihan yang telah dikerjakan oleh siswa, serta memberikan balikan terhadap pekerjaan siswa. Kemudian yang kelima, membuat kesimpulan bersama-sama siswa tentang materi pelajaran yang telah ditugaskan. Kemudian setelah kegiatan belajar 1 dan kegiatan belajar 2, ada juga kegiatan belajar 3, yaitu kegiatan akhir dan tindak lanjut pembelajaran. Kegiatan akhir pembelajaran. Kegiatan akhir pembelajaran tidak hanya diartikan sebagai kegiatan untuk menutup pelajaran, tetapi guru akan mengetahui kompetensi yang sudah dan belum dikuasai oleh siswa. Kegiatan yang biasa dilakukan guru dalam kegiatan akhir pembelajaran adalah memberikan tes, baik lisan maupun tulisan. Guru hendaknya melakukan kegiatan akhir pembelajaran agar siswa memperoleh gambaran yang utuh tentang pokok-pokok materi yang sudah dipelajarinya. Kegiatan tersebut berupa kegiatan meninjau kembali penguasaan siswa. Yang pertama, meninjau kembali penguasaan siswa. Dalam membuat rangkuman atau kesimpulan atau ringkasan, hendaknya memperhatikan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, berorientasi pada acuan hasil belajar dan kompetensi dasar. Yang kedua, singkat, jelas, dan bahasa tulis atau lisan mudah dipahami. Yang ketiga, kesimpulan atau rangkuman atau ringkasan tidak keluar dari topik yang telah dibahas. Kemudian yang keempat, dapat menggunakan waktu sesingkat mungkin. Kemudian melaksanakan penilaian. Kegiatan penilaian dalam proses pembelajaran merupakan kegiatan mutlak yang harus dilaksanakan oleh guru dalam pembelajaran untuk mengetahui tercapai tidaknya kemampuan yang diharapkan dikuasai siswa. Guru dapat memberikan tes atau meminta siswa untuk membuat ringkasan atau kesimpulan dari materi yang telah dibahas. Tes yang dilakukan pada akhir pembelajaran disebut tes akhir atau post-tes, yaitu tes yang ditujukan untuk mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap materi yang telah dipelajari. Di sini kegiatan tindak lanjut pembelajaran, ya. Berikut ini kegiatan tindak lanjut pembelajaran yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan penguasaan siswa terhadap kemampuan yang diharapkan dimiliki siswa. Yang pertama, memberikan tugas atau latihan yang harus dikerjakan di rumah. Kemudian membahas kembali bahan pelajaran yang belum dikuasai oleh siswa, mencari materi pelajaran tertentu, memberikan motivasi atau bimbingan belajar, mengemukakan tentang topik yang harus dibahas pada waktu yang akan datang. Setelah guru menganggap kegiatan akhir dan tidak lanjut pembelajaran selesai dilaksanakan secara optimal dan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan, maka langkah selanjutnya guru harus menutup pelajaran. Demikian tadi penjelasan saya tentang modul 4 dari kegiatan belajar 1, kegiatan belajar 2, dan kegiatan belajar 3. Ya, mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembuatan video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.